sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Terima kasih sudah berdoa dengan baik. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, biar suasana kelas kita rame, tidak ngantuk, kita mulai speaking dulu ya, ikutin guru ya. Oke? Kita tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat. Fokus, kalian harus semangat ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Mantap. Di sini ya anak, kita ada capaian pembelajarannya, yaitu mengenal aturan di lingkungan sekolah dan di rumah, menceritakan contoh sikap mematuhi aturan di lingkungan dan di sekolah, terus ada menunjukkan perilaku mematuhi aturan lingkungan di sekolah dan di rumah. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini ada konsep yang pertama, pribadi bermoral. Tapi sebelumnya kita harus breaking lagi biar pada semangat. Nah, tapi Ibu di sini ada tepuk semangat, ada tepuk semangat 1 dan ada tepuk semangat 2. Kalau tepuk semangat 1 kalian pasti sudah pada tahu kan? Belum. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya. Kalau tepuk semangat 2 udah tahu belum? Belum. Ucapkan dulu ya. Tepuk semangat 2. Yes. We are the best. Yes, teko-wek. Seru. Siap ya? Siap. Biar lebih semangat berdiri dong. Berdiri dulu ya. Berdiri dulu semuanya. Ayo. Tepuk semangat dulu ya. Siap. Tepuk semangat 1. Semangat. Siap. Tepuk semangat 2. Yes. We are the best. Yes, teko-wek. Seru. Oke, taruh semangat. Ya, jangan lupa ya. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang pribadi bermoral. Nah, kalian pasti belum pernah tahu ya atau mungkin pernah mendengar apa itu pribadi bermoral. Nah, pribadi bermoral itu tingkah laku seseorang ketika menghadapi peraturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun di sekolah. Nah, Bu, menjadi pribadi yang bermoral di sekolah itu seperti apa sih? Nah, tadi kan kalian sudah bermain ya dari game tadi yang dijelaskan oleh Pak Ilham. Nah, pribadi yang bermoral itu contohnya kalau di sekolah bagaimana? Disiplin apa? Tadi kalau nggak salah Kang Sopan sudah menjawab katanya kalau masuk kelas atau kalau masuk ke sekolah itu harus tepat waktu, tidak boleh kesiangan. Nah, yang kedua ada juga tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa sih, Bu? Nah, biasanya kan kalian suka dikasih PR ya sama Ibu, betul atau tidak? Siapa yang tidak suka mengerjakan PR di sini? Pani ya, berarti Pani itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki pribadi yang bermoral. Pani, Ibu tidak menyalahkan kamu ya, tapi nanti kita akan belajar ya. Sekarang kita belajar sama-sama untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab. Nah, kalau misalkan ada PR, asalnya harus dikerjakan ya, karena itu merupakan bentuk tanggung jawab seorang murid. Nah, itu tanggung jawabnya. Nah, sekarang ada juga Bu pribadi bermoral. Misalkan Bu, kalau pribadi bermoral di rumah itu seperti apa sih? Nah, biasanya kalau misalkan di rumah atau di masyarakat biasanya suka ada kegiatan gotong royong, kerja bakti. Nah, iya, kerja bakti kalian bisa ikut serta ya. Jadi ya, nanti kalau misalkan kata mama teh gini, mama mau pergi dulu Jumat bersih ke musola. Nah, kalau misalkan kalian sedang ada di rumah, silakan kalian bantu orang tua kalian untuk bersih. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, penguatan nilai moral dan karakter itu tidak hanya diberikan dengan cara ilmu pengetahuan. Nah, kayak misalkan Ibu menjelaskan sikap disiplin itu apa? Nah, tidak seperti itu, tapi harus dengan penerapannya sesuai dengan Pancasila yang pernah Ibu jelaskan kepada kalian ya. Nah, di sini juga Ibu ada video nih. Judulnya itu karakter anak Jepang yang unggul. Sebelum ke Ibu tayangkannya, kalian cermati nanti apa saja pelajaran yang bisa diambil dari video yang akan Ibu tayangkan kepada kalian. Nanti akan Ibu beri pertanyaan. Siap? Oke? Nah, di sini adalah taat aturan. Jadi mematuhi aturan di sekolah dan di rumah merupakan bentuk tanggung jawab dan disiplin siswa. Nah, jika aturan itu dilanggar, maka ada sanksi untuk anak-anak hebat. Tahu nggak sanksinya? Kira-kira contohnya apa? Nggak tahu. Nah, kalau misalnya di sekolah, sanksinya itu dapat teguran dari ibu guru, dapat dipanggil ke guru BP. Kalau misalnya di rumah, tahu nggak anak-anak hebat sanksinya? Betul. Ada lagi nggak yang lain? Kasih dada Bu. Oh, betul. Nah, seperti itu kira-kira ya. Dan juga kalau misalnya tidak menaati, apa sih namanya teh? Kalau misalnya menaati di rumah, semua pekerjaan rumah bakal cepat selesai seperti itu. Nah, di sini guru punya papan taat aturan dan juga tidak taat aturan. Di sini kan tersedia gambar-gambarnya ya. Ada yang taat aturan dan ada yang tidak taat aturan. Nah, nanti kalian boleh memilih ya, yang taat aturan mana, yang tidak taat aturan yang mana. Di ini dulu ya. Boleh dari Asep ya, boleh ke depan ya.
Aturan yang tidak kita. Jadi itu ya, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi dihargai oleh orang lain, maka kita harus memiliki karakter yang baik. Di sini Bapak ada sebuah permainan ya. Sebelum ke permainannya, ada yang tebak ini apa? Kata ya, pokok atau mana yang singkat nanti lompat-lompat atau apa? Kita lihat ya. Kita jawab bareng-bareng. Bisa? Di waktunya 15 detik. Jadi harus jawab cepat. Kalau dari jawab cepat berarti waktunya habis. Bisa ya? Nah, kita mulai 1, 2, 1 berarti 3, 3. Nah, sikap yang paling benar adalah apa jawabannya? Berani melawan jika diganggu, merasa paling tidak meminta maaf jika bersalah, jawabannya? Nah, meminta maaf jika bersalah. Nah, betul, berarti jawabannya C. Membuang sampah ke tempat sampah merupakan contoh dari perilaku apa? Disiplin, buruk jujur. Disiplin. Kita cek disiplin. Nah, yang tidak termasuk sikap tolong menolong adalah jawabannya apa? Jangan tugas sendirian, saling bekerja sama. Waktunya hampir habis. Nah, betul, ternyata betul. Sikap masih bertahan ya, tidak enggak. Jika ada teman kesusahan, tindakan kita sebaiknya apa? Memarahinya, mengajaknya, menemaninya. Saya ada. Maafkan Bapak ya. Tadi tidak mengerti. Sikap yang dapat menciptakan hidup rukun adalah saling apa jawabannya? Mengerti. Sikap saling membantu dalam melakukan pekerjaan disebut apa? Menggoyong. Nyontek adalah tindakan yang mencela. Soal yang terakhir, yang menuju soal yang kedisiplinan harus dimulai dari diri sendiri. Terus semuanya. Begitu ya. Siapa yang dapat keuntungan dari game yang tadi? Ada yang bisa? Dan game yang tadi adalah aturan-aturan ya. Misalnya tadi kalau kita tidak mematuhi aturan, maka kita akan mendapatkan hukuman bagus kan masih. Selanjutnya tadi ada apa lagi? Ada yang tahu? Apa lagi? Tidak? Nah, jadi gitu kalau kita mau berbuat baik, berarti harus dimulai dari diri sendiri dulu ya. Jangan dimulai dari orang lain. Kalau kita melakukan yang baik dari kecil, dari hal yang kecil dulu. Misalnya berangkat sekolah kita salam terhadap orang pribadi yang baik. Nah, siapa yang membantu ibu ke depan untuk memenangkan sebuah drama atau dialog pendek? Ya boleh. Anissa, boleh? Asep boleh? Ya, siap. Kamu mau? Stop? Ya sudah, semua aja ke depan. Nah, di sini ceritanya seperti ini ya, ibu ceritain dulu. Di sebuah kota kecil hiduplah seorang anak bernama Ardi. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, tapi seringkali sulit mematuhi aturan, baik di rumah maupun di sekolah. Baginya aturan hanyalah penghalang kebebasan. Nah, nanti itu jadi ada kalian itu ada di taman ya, di taman. Yang mau jadi Ardi siapa? Asep aja ya. Asep jadi Ardi. Nah, terus Sofwan jadi temannya Ardi dan dia jadi nenek-neneknya ya. Tidak apa-apa ya, jadi bermain peranan. Lalu nanti ada seorang nenek-nenek nih lagi berjalan. Nah, nanti itu Ardi itu mengajak siapa? Mengajak temannya Sofwan. Kita bermain yuk di mana? Di sebuah taman misalkan. Tapi bermainnya itu bukan di lapangannya, melainkan di orang untuk berjalan. Nah, jadi itu menghalangi orang yang akan berjalan. Padahal itu sudah ada, nanti sudah ada di situ ada pelang untuk berjalan kaki, tidak boleh dipakai untuk bermain. Nah, siap ya? Siap. Nah, oke, sini ibu ada bola nih. Ada bola. Nah, sini nanti nenek dari sana ya. Ya boleh. Sebelah sini aja, sebelah sini. Di depan ya. Silakan dari mana? Sini. Ayo. Sini. Main lagi terus. Sini. Nah, aduh. Nah, apa yang terjadi? Neneknya jatuh. Kalian harus apa? Harus meminta maaf. Ayo coba minta maaf sama neneknya. Nah, makanya ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau aturan itu harus dipatuhi. Nah, kalau enggak apa? Mencelakakan orang lain, merugikan orang lain. Syukur-syukur si neneknya baik. Kalau tidak nanti kalian dibawa kemana? Polisi, takut ya. Ya, terima kasih anak kita selamat duduk kembali. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Semakin kiri kemudian, bapaknya, nanti apa yang kalian katakan ini? Tidak tahu. Tadi apa mengenai peraturan dalam sekolah, di rumah, ada seperti itu, karakter dan apa sih ada tempat kerja. Dan kita pakai tempat ada bahan apa saja yang kalian lakukan di sini ada hal apa lagi? Nama kelas. Silakan. Berarti apa jawabannya? Ini ya, jawaban kita salah. Ini ada kita yang dapat
kurang, baik di rumah, baik di sekolah, terus kita semakin ya, boleh atau bahkan tadi apa namanya, dapat dari pembayaran ya. Jadi pembayaran ini dicukupkan sekian ya. Jadi yang tadi kita pada paham ya sebelum sebelum akhir kegiatan kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu, karena masih ya berdoa di bulan. Puasa satu, terima kasih untuk semua bapak yang hebat dan ceria. Terima kasih semuanya.